Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar berkahnya pertemuan kita pagi hari ini di kediaman Bapak Haji Sodi, kita doakan semoga beliau dan keluarganya dibahagiakan Allah di dunia, terlebih di akhirat nanti. Kita pun yang kumpul jamaah Darul Istiqomah, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Pagi hari ini saya ulangi agar keberkahan pertemuan kita ini Allah pelihara. Izinkan saya untuk mengikrarkan kesetiaan kita terhadap Islam, karena satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan diri pribadi kita, yang menyelamatkan keluarga kita, yang menyelamatkan lingkungan masyarakat kita, bahkan menyelamatkan bangsa, bahkan menyelamatkan seluruh bangsa sedunia, hanyalah Islam. Dan setiap kita harus meyakini itu. Mengapa? Karena fakta sejarah menunjukkan ketika Islam memegang peradaban dunia, jangankan umat Islam, di luar Islam pun merasakan keadilan dan kemakmuran. Tapi setelah Islam Allah istirahatkan untuk memimpin peradaban dunia, kita dapat pelajaran berharga. Seluruh manusia tidak ada keadilan. Kemakmuran, kesejahteraan hanya segelintir manusia, terutama elit-elit. Rakyat biasa semacam sapi perahan. Dan itu fakta kita alami hari ini. Insyaallah kita ngaji pada hari ini untuk komitmen kita terhadap kebenaran Islam. Dan kita melaksanakan agama Allah tersebut. Izinkan saya untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ubayyi'u ala sam'i wa ta'ati fima ahabba au kariha ma lam yu'mar bima'siyatin wa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baik, sedikit memberikan semangat buat saya dan kita semua. Saya bawakan sedikit pencerahan yang datang dari para ulama, para musannif di dalam kitab-kitab mereka, agar kita terangsang untuk duduk di taman surga. Taman surga itu adalah majelis ilmu. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita ini, barangkali semacamnya perdana ya di Darul Istiqomah. Perdana sudah hampir setahun kita tidur dulu sebentar. Tidurnya bukan tidur nyenyak, tidur mimpi, ngigo, kangen, kepengen ke taman surga lagi. Nah, sekarang ketemu di taman surga di rumahnya Pak Haji Sodi. Ya, baik.
dalam kitab Tabahirah li Ibnil Jauzi halaman 563. Kitabnya memang kita nggak bawa, kalau dibawa jadi panjang. Makanya kita catat aja di buku-buku kecil begini. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat Nabi, di mana beliau itu sahabat yang paling muda. Nabi mendoakan Ibnu Abbas itu termasuknya diberi oleh Allah kemampuan takwil Quran. Jadi ulama masih anak-anak. Bahkan Ibnu Abbas pernah sholat malam bersama Nabi. Dan gak tanggung-tanggung ketika Ibnu Abbas umur baru 8 tahunan, itu sholat Nabi habis sholat membaca Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah. Ibnu Abbas kan anak kecil, kecapean dia. Nah, dikira Nabi Al-Baqarah udah selesai, beliau ruku. Ternyata Nabi nambah lagi surat Ali Imran. Kira-kira kalau kita Ibnu Abbas waktu itu gimana tuh? Anak kecil masalahnya. Oh, ternyata Nabi Ali Imran tuntas. Nah, Ibnu Abbas mudah-mudahan Nabi ruku. Enggak juga, nambah lagi surat yang lain. 3 surat. Nah, ke akhirnya baru dia ruku. Jadi lama banget 1 rakaat juga. Kalau kita kan sholat 1 rakaat, berapa surat yang kita baca? Ayo. Paling langganannya wal asri sama inna atoina. Sanggup nggak? Surat yang di awal alif lam mim kita mulainya. 1 Al-Baqarah baca alif lam mim. Ali Imran alif lam mim. Iya. Apalagi alif lam lagi? Banyak. Surat Luqman alif lam mim. Surat apa lagi? Rum. Bisa nggak? 4 alif lam mim kita baca. Setelah 4 surat kita baca, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Saya bisa termasuknya. Wis waladhdallin kita baca. Alif lam mim. Niatnya Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Niat dalam hati surat Ali Imran. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Niatnya surat Luqman. Alif lam mim lagi, niatnya surat Ar-Rum. Sanggup kan? Ya, sanggup, cuma alif lam mim doang dibacanya terusin. Ini sedikit tentang tipe seorang Ibnu Abbas. Lalu kata Ibnu Abbas begini, Khuyira Sulaimanu. Sulaiman atau Nabi Sulaiman itu diminta memilih. Khuyira Sulaimanu bin Daud, Sulaiman bin Daud, maksud Nabi Sulaiman itu disuruh memilih, begitu. Suruh memilih apa? Bainal ilmi wal mali wal muluki. Suruh milih 1 ilmu, 2 harta, 2 kekuasaan. Ketiga, apa? Ilmu, harta, kekuasaan. Kemudian fakhtaro al-ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Wa'utiyal mal wal muluk ma'ahu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan kepada Sulaiman harta dan kerajaan atau kekuasaan bersama ilmu itu. Coba Pak Saudi, anak-anak kita nih ditanya, tong, lu mau bapak atau kakek kasih duit 5.000 atau 50.000 atau 15.000 atau lo pergi ngaji, pilih mana coba bocah kecil? 2 pilihan nih, pilihnya 1 aja. Lu memilih ngaji atau dibagi duit 5 juta, pilih yang mana? Kalau anak ngaji tentang Nabi Sulaiman, itu anak pilihnya apa? Ngaji. Ini jangan memuliakan kita. Malaikat di langit itu menghina kita, tetap hina kita. Yang penting pujian, boleh kita riak di hadapan malaikat. Ya,
Betul nggak? Nggak apa-apa, riya malaikat mah. Kita minta diperhatikan sama malaikat. Makanya doanya Allah maj'alni masyhuran fis sama. Ya Allah, jadikan aku hamba-hamba yang terkenal di langit. Nanti Allah berikan tuh, ada orang yang terkenal di langit doang, di bumi nggak terkenal. Paling pun terkenal cuma se-RT. Ini Ustadz tingkat RT. Iya. Kadang-kadang se-RT pun nggak terkenal tuh orang. Tapi ilmunya luar biasa. Teladannya luar biasa. Yang kedua, setelah dia berdoa, ya Allah, aku jadikan olehmu, ya Allah, terkenal di langit. Allah anugerahi, dia terkenal di langit. Malaikat memperhatikan dia. Orang baik, orang soleh, orang jujur, orang amanah. Tapi juga terkenal di bumi. Bukan tingkat RT, bukan tingkat sekelurahan, tingkat kecamatan, tingkat nasional, bahkan dunia. Nah, orang model begini nggak ada ria. Ya, saya maaf kalau boleh memilih nih, sebenarnya kita ini memilih nih. Pimpinan bilang, kamu cukup dikenal oleh beberapa orang saja. Kamu kader militan. Cukup yang dikenal kamu 10 orang. Dari 10 orang itu nanti yang terkenal. Kamu tak usah terkenal. Lalu yang kedua ada pilihan. Kamu jangan mengkader orang. Kamu langsung ada di media sosial. Viral di Facebook, ya, viral di mana? YouTube, Instagram, macam-macam lah. Orang yang terkenal itu beresiko. Ya. Orang yang nggak terkenal, hanya terkenal di langit, siapa? Khidir, Nabi Khidir ya? Ada nggak orang yang membenci Khidir? Ada nggak yang membenci Khidir? Ada nggak yang ingin membunuh Khidir? Ada nggak yang ingin mengkriminalisasi Khidir? Enggak. Ya. Orang nggak banyak kenal dia. Yang kenal siapa? Cuma Nabi Musa doang kira-kira yang kenal. Nabi Musa benci nggak dengan Khidir? Enggak. Dia muliakan. Tapi Allah jadikan Nabi Musa terkenal di langit, terkenal di bumi. Fir'aun kenal Nabi Musa. Raja Zolim mengenal Musa. Emang anak angkatnya. Ya. Berisiko nggak Nabi Musa? Berisiko nggak? Dibenci nggak sama Fir'aun? Dituduh apa sama Fir'aun? Al-Fasad, perusak. Kalau zaman sekarang itu, ya, dikenalnya, wah ini radikalis, teroris, dan macam-macam gitu. Beresiko. Iya. Jadi orang yang tahu dengan ilmu, insya Allah terhindar penyakit ria, malah takut dikenal orang. Contoh nih Pak, ini maling profesional nih Pak polisi ini polisi ya? Ustadz Husni ini polisi. Nih, ilmu maling ya? Maling profesional, mau nggak terkenal sebagai maling? Ayo, Pak Saudi. Maling kepengennya terkenal sebagai maling atau nggak dikenal sebagai maling? Iya, dia gerakan bawah tanah, nggak boleh ketahuan saya maling. Kalau ketahuan maling, orang udah curiga duluan. Betul nggak nih? Nggak berhasil dia ngambil barang orang. Makanya maling pun kepengen nggak terkenal. Kalau dia maling. Paham? Ini ilmu sedikit ya. Jadi jauhkan sifat ria. Saya juga pengen belajar. Ngapain ria? Beresiko hidup ini. Ya. Ada dalam keterangan lain, kalau kamu di dunia ini nggak ada yang membenci, dipertanyakan kebaikan kamu. Wah, kita ini orang, oh bagus banget orang. Semua orang. Orang taat bilang baik, orang alim maksiat pun baik. Dipertanyakan kita ini. Dipertanyakan kita. Tapi begitu kamu ada yang membenci orang, pertanda kamu itu insya Allah orang baik. Saya tanya Nabi Musa baik nggak? Baik. Soleh nggak? Ya Nabi. Tapi dibenci orang nggak? Oh, jadi hidup ini jangan mengharapkan orang senang sama kita semua. Ya Nabi Muhammad juga orang baik. Tapi tergantung sudut pandang. Betul nggak nih? Begitu. Ya. Jadi kalau kau pengen baik begini maksud saya.
ya pakai baju koko ke masjid, ya lalu sholat berjamaah, kalau perlu mah viral jadi imam sholat, gitu ya. Ntar besok nongkrong bersama para ahli maksiat, ya. Jadi orang ini akur sono kemari ya, nggak bisa begitu, nggak ada furqan hidup. Baik, terima kasih, sedikit ilmu doang. Jadi pilih apa nih? Ilmu, harta, atau kekuasaan? Ilmu. Mudah-mudahan jamaah Darul Istiqomah milih ilmu. Ya kita sepakat tadi, apa seminggu sekali, apa 2 minggu sekali, apa sebulan sekali, atau 1 hari sekali, atau 1 jam sekali ngisi pengajian. Ya. Baik, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta ilmu, sehingga kita tahu jalan hidup. Baik, ilmu itu sebagai penerang kegelapan. Saya ingin menyampaikan satu makalah atau nasihat seorang ulama yang terdapat dalam kitab Nuruz Zolam. Apa? Nuruz Zolam. Ustaz Husni kan pernah mondok ya, sama dengan satu guru, satu ilmu dengan beliau di pesantren Darussalam, Cilendek, Bogor. Cuman beda angkatan ya. Berapa tahun bedanya kita? Satu guru, beda 20 tahun. Saya duluan ngaji sama beliau, almarhum Kiai atau Mu'alim Azhar. 2 tahun berikutnya baru Ustaz Husni. Jadi satu guru, satu ilmu, jangan saling mengganggu nih ya. Kitabnya kitab apa? Nuruz Zolam. Nur itu cahaya, Zolam artinya, Nuruz Zolam artinya apa? Kegelapan, cahaya kegelapan. Tadi kan Nabi Sulaiman terang tuh karena faktor ilmu, sehingga hartanya membuat terang di sorga, kekuasaannya pun membuat terang di sorga nanti. Karena orang kalau tanpa ilmu yang benar, justru kekayaan menceburkan ke neraka. Kekuasaan jadi kepala negara, jadi menteri, jadi gubernur, meluluskan dia gampang ke neraka. Tapi kalau dengan ilmu, justru mumpung berkuasa bisa ke sorga gitu sebenarnya. Nah ini kitab Nuruz Zolam menerangkan ada 4 bagian sesuatu ada di ruang waktu. Ustaz ya, ini nambah lagi nih. Tadi 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ini zamannya udah 600 orang ini. Alhamdulillah ini. Ya belum yang di luar sana. Luar pagar. Udah kangen, udah lama nggak ketemu. Pak Haji Kardono udah meninggal. Baik. Bapak, teman-teman sekalian. Kata beliau, jam berapa nih? Kita sampai jam 8 seperempat kayaknya ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Annal asya'a, i'lam, ketahuilah oleh kamu, annal asya'a, bahwa segala sesuatu itu arba'atu aqsamin, terbagi 4 bagian. Apa? 4. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian keempat. Saya ingin menyampaikan di awal ini, tolong kalau bagian 1, 2, 3 nggak begitu paham. Bagian 3 harus paham banget. Bagian terakhir 4. Harus paham. Kalau paham banget nih bagian keempat, insya Allah beres diri saya, diri kita. Beres keluarga kita. Beres masyarakat. Beres bangsa. Bahkan beres dunia. Yang penting bagian 4 ini. Paham banget. Ini datarannya iman ini sebenarnya. Baik. Syai'un, yang pertama syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu. Sesuatu itu berwujud, nggak ada awal, nggak ada akhir. Materi ini pernah saya sampaikan subuh keliling kemarin. Ya, ini udah denger ya, tapi bosan nggak sih ngomong lagi nih? Nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama ini sesuatu itu ada, tidak ada awal, nggak ada akhir. Ini masalah tauhid ini. Wa wazatullah wa sifatuhu. Ini zat Allah dan sifatnya Allah. Begitu. Allah itu kalau bicara waktu, ruang dan waktunya, Allah kan nggak butuh ruang, nggak butuh waktu ya. Orang dia yang punya ruang, yang punya tempat, yang punya masa atau waktu. Maka Allah itu adanya Allah nggak ada awal, nggak ada akhir. Coba logika kita nyambung nggak? Ada wujud, ada aja,
nggak diawali, nggak diakhiri, gimana tuh? Nggak nyampe, Pak. Ya. Nyampe nggak, Ustaz Husni? Otak kita nggak akan nyampe. Itu Allah urusannya. Yang kedua, yang kedua nih sekarang. Syai'un lahu awalun walahu akhirun. Sesuatu itu berawal dan berakhir. Wa huwa makhluqun wa sifatuhum. Itu adalah makhluk dan sifat-sifat makhluk. Makhluk itu banyak. Dari sekian makhluk yang ada, baik makhluk yang kita tahu dan yang kita nggak tahu, seluruhnya makhluk selain Allah itu makhluk. Terakhir adalah manusia. Allah ciptakan manusia baru 8.000 tahun. Sejak Nabi Adam sampai sekarang. Jadi kalau Nabi Adam hidup sekarang, umurnya baru 8.000 tahun. Nggak lama, Pak. Kalau dibandingkan umurnya monyet, umurnya engkuk, umurnya cacing, kupu-kupu duluan. Apalagi umurnya pohon-pohonan, apalagi umurnya laut, air laut. Dukhon. Itu miliaran tahun yang lalu. Manusia baru 8.000. Nah, saya ingin menyampaikan makhluk yang dimaksud ini khususnya untuk saya, diri manusia. Itu kata kitab Nurul Zolam, ada awal, ada akhir. Bisa dicek Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Al-Qurannya, Pak? Ya, ini bid'ah semua ini. Quran pakai HP. Nabi dan sahabat nggak pernah pakai HP. Manfaatkan HP. Summa yumitukum. Ada berapa tahapan? Ada 5 ya. Pertama, amwatan. Mengapa kamu kufur kepada Allah? Padahal dahulu kamu mati. Kan nggak ada ya. Summa fa'ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kamu. Berawal dari mati kan? Hidup. Summa yumitukum. Kemudian Allah matikan kamu. Kemauan siapa mati? Kemauan siapa mati? Bukan kemauan saya. Kemauan siapa? Allah yang mau. Yang Allah itu tidak ada awal, tidak akhir. Dia mengatur segalanya. Jadi mati, hidup, mati. Ada awal, ada akhir. Katanya nih, mudah-mudahan orang tua nggak nyebarin berita hoax atau bohong. Orang tua kami walaupun tunanetra, beliau guru. Guru tuh sangat teliti nulis tanggal lahir. Katanya malam Jumat 16 Januari tahun 1960. Malam Jumat. Malam Kemisnya ngimpi nangkep anak macan. Kemudian malam Jumatnya lahirlah saya. Jadi katanya lu mah anak macan gitu. Walau alam. Dia mimpi 16 Januari tahun 60 atau 17 Rajab 1379. Ya. Jadi kalau hitungan Masehi atau Miladiah sudah berumur 65 tahun lebih setengah tahun, 65 setengah. Kelihatan tua atau muda? Jangan terlalu jujur lah kalau ngomong. Nah, kalau aku pengen tua lagi, umur tuh kalau menurut Hijriah sudah 67 tahun 4 bulan. Lebih tua 65 atau lebih tua 67? Ya sama aja. Tinggal ngitungnya doang. Nah, Nabi itu ngitungnya bukan miladiah, bukan Masehi. Umur Nabi itu meninggal 63 di umur hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi, Nabi sudah wafat umur 61. Ada yang 61 umur di sini? Belum. Satu Husni berapa sekarang? 36. Hah? 39. Pak Saudi? 55. Belum umur Nabi ya, belum ya? Ustaz Bandrio? 53. Ustaz Cyril? 55. 58. Yang paling tua siapa ini ya? Saya lah. Saya 67. Jadi hati-hati kalau udah umur 61 hitungan Masehi itu batas akhir hidup sebenarnya udah. Ya, 63.
Nah ini udah 67, melebihi umur Nabi 4 tahun kan begitu. Harus bersyukur saya, kan begitu ya. Tuh. Jadi, nah sekarang umur 67. Nah kira-kira antara saya dengan kita-kita yang ada di sini nih, duluan siapa? Meninggal dunianya. Jangan walau alam, jangan. Ya, walau alam semuanya. Saya belakangan aja. Ya alhamdulillah, ini kan makanan banyak banget tuh. Ya tuh. Ada pisang yang digoreng, ada ini, banyak banget nih. Rasanya saya nggak boleh makan semua ini. Perut saya nggak muat masalahnya. Ya kan? Makan pisang itu nggak boleh semua dimakan. Kulitnya jangan, kan begitu. Ya, ini juga nih jangan semua dimakan. Ya, kelolodan. Tapi alhamdulillah nggak ada pantangan, tapi umur 67. Maaf, Ustadz Bandri, ada pantangan nggak ini? Nggak ada, cuma dibatasin kan? Ya, kalau saya banyak apa-apa. Harus bersyukur kita ini. Iya, iya. Kalau bawa motor udah nggak bisa saya. Benar nggak bisa. Kalau mengendarain motor bisa. Benar, apalagi bawa mobil nggak bisa udah. Berat masalahnya. Bercanda dikit ya. Jadi kembali ini tentang pelajaran bahwa manusia kita ini makhluk ada awal ada akhir. Sekarang udah 67, berakhirnya kapan? Pasti berakhir lah. Ya, mungkin nggak sekarang 67 tahun akan ketemu 67 tahun lagi? Mungkin nggak? Mungkin aja. Jadi umur udah 140 tahun bisa aja. Nah ternyata masih sehat, bisa lari cepat, umur 140 tahun. Ya, bisa nggak 140 tahun lagi? Bisa nggak? Bisa nggak? Mungkin aja. Sehingga 280 tahun umur bisa. Mungkin aja. Tapi saya mengatakan bukan mungkin, bisa. Kapan? Nanti kalau masuk surga. Kalau masuk surga nih, umur sudah 60 tahun. Umur kita di surga berapa tahun lagi? 60 tahun lagi. Oh ternyata di surga udah 1000 tahun. Berapa jatah di surga? 1000 tahun lagi. Bisa nggak? Memang bisa. Oh ternyata hamba Allah tertentu, nauzubillah, masuk neraka sudah 1000 tahun. Berapa istirahatnya lagi? Tetap Allah istirahatkan di neraka 1000 tahun lagi. Oh ternyata di neraka sudah apa? Sudah 3000 tahun. Berapa jatahnya di neraka? Tersiksanya 3000 tahun lagi. Gara-gara memalsukan sesuatu masuk ke neraka, emang enak? Ya. Tadi saya sambil ngobrol nih, kata Pak Saudi ini ada apa ini? Talas. Ini talas asli. Saya bilang udah nggak asli lagi talas. Kemarin waktu dibeli betul asli. Sekarang udah nggak asli Pak. Dicampur sama apa? Kelapa. Tapi bukan berarti imitasi. Betul dia. Cuman udah nggak asli. Udah ada campurannya gitu maksudnya. Terus limo. Baik. Jadi gitu. Jadi lantaran memalsukan sesuatu di neraka abadan selama nauzubillah. Tuh, yang pertama ada awal ada akhir nih. Yang kedua makhluk, saya, kita. Yang ketiga syai'un laisa lahu awalun walahu akhirun. Sesuatu itu terjadi ada di mana nggak ada awal. Pokoknya ada aja dia. Tapi berakhir, Pak. Nggak ada awal, tapi ada ujungnya. Apa itu? Azali. Zaman azali. Jadi sebelum saya lahir, saya tuh udah dicatat zaman azali akan lahir saya. Ya Pak Heru ya? Tahu-tahu udah lahir, tinggal di Meruyung. Lalu pindah ke Tangerang. Ke Tangerang bersama satu istri. Di Tangerang bersama satu istri. Pindah lagi dosen di Lampung bersama satu istri. Udah berapa istri kita? Pindah lagi ke Jakarta, Depok, satu istri. Ada berapa? Ya satu. Jadi kan Lampung satu,
Tangerang 1, di Meruyung 1. Ada berapa istri kita? Kalau menurut matematika kan 3 ya. 3 dalam 1. Ya 1 aja ya. Itu sejarah hidup. Dan nanti akan berakhir. Kan begitu. Itu udah tercatat di azali. Nah azali itu berakhir setelah kita ada. Sudah nggak ada azali lagi. Untuk sesuatu tadi. Oke, yang ketiga. Keempat. Ini yang penting banget nih. Dipahami banget. Ini sesi terakhirnya. Syai'un lahu awalun walaysa lahu akhirun. Sesuatu itu terjadi, ada awal, tapi nggak ada akhir. Jadi antara nomor 1 dan nomor 2 berlawanan tuh. Yang satu kan nggak ada awal, nggak ada akhir. Yang nomor 2 ada awal, ada akhir. Yang nomor 3 nggak ada awal, ada akhir. Yang nomor 4 ini 4 berlawanan dengan 3 nih. Yang satu azali, yang kedua, yang nomor 3, yang nomor 4 ini sesuatu ada awal tapi nggak ada akhir. Apa itu? Darul akhirah. Negeri akhirat. Kapan dimulainya negeri akhirat? Kan begitu ya? Kan ada awalnya. Awalnya setelah kita pulang ke akhirat melalui pintu kematian. Jadi kita semua yang hadir ini sedang menuju ada satu waktu di mana waktu itu ada awal, nggak ada akhir. Awalnya setelah dicabut ruh. Lalu masuklah ke alam barzakh. Masuk lagi ke alam ba'as, kebangkitan. Masuk lagi ke mahsyar. Masuk lagi terus sampai penentuan. Summa ilaihi turja'un. Ini yang paling penting diyakini. Makanya saya bilang kalau ini diyakini bahwa ada hari, ada awal tanpa akhir, maka kita akan mengatakan dunia bagi saya segala-galanya. Betul nggak Ustaz? Saya tanya nih, ada 2 pilihan nih. Dunia segala-galanya bagi kita atau akhirat segala-galanya bagi kita. Ayo. Pilih yang mana nih? Akhirat segala-galanya atau dunia segala-galanya? Apa? Ayo pilih nih. Saya tanya sekarang. Sekarang di mana kita? Bukan di akhirat kan? Boleh nggak saya bilang? Dunia bagi saya segala-galanya. Boleh nggak? Harus Pak. Belum selesai ngaji, nanti salah paham lagi. Jadi gagal paham ya. Orang beriman, dunia adalah segala-galanya untuk akhirat. Itu diperintahkan. Kemudian yang nggak boleh, dunia segala-galanya untuk dunia. Itu nggak boleh. Kalau orang beriman. Tapi orang kafir, orang munafik, orang zolim, itu barisannya dunia segala-galanya untuk dunia. Kita yang ngaji nggak begitulah. Kalau dunia segala-galanya untuk akhirat, insya Allah kita orang yang mulia. Meskipun seluruh manusia menghina kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkata dunia adalah segala-galanya untuk dunia, meskipun orang melihat kita orang mulia, jadi kepala negara lah, apalah orang penting publik, tapi malaikat menghina kita, tetap kita hina. Ini prinsip hidup, Pak. Maksud saya begini, harta yang saya miliki itu segala-galanya supaya harta itu mengantarkan saya ke arah husnul khotimah. Gitu loh. Jadi harta nggak salah gunakan penggunaannya. Ilmu juga sama. Allah berikan segala-galanya untuk kepentingan husnul khotimah. Begitupun jabatan. Jadi kepala negara. Ini contohnya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman tuh ilmu segala-galanya bagi Nabi Sulaiman untuk ke akhirat. Nabi Sulaiman punya kekuasaan untuk akhirat. Nabi Sulaiman pun punya kekayaan harta segala-galanya untuk akhirat. Bahkan Nabi Sulaiman tuh dalam sebuah keterangan istrinya berapa? Istri Nabi Sulaiman kaya istri berapa orang? Kalau kita kan satu Pak umumnya, satu ya.
Nabi Sulaiman tambah 01 jadi berapa? 10. Dalam keterangan lain, Nabi Sulaiman tambah 0 lagi jadi 2, jadi berapa? 100 istrinya. Dalam keterangan lain dikasih 01 lagi 3, 1000 istrinya. Justru istri yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman membuat Nabi Sulaiman semakin bertakwa. Semakin dekat sama Allah. Ada satu istri yang membuat kerajaannya makin lebih hebat. Siapa istrinya namanya? Nanti kita baca tafsirnya ya, surat An-Naml. Siapa istri Nabi Sulaiman yang bisa dikasih hadiah nih? Bawa jagung semuanya nih Pak. Ulang. Siapa istri Nabi Sulaiman yang membuat kerajaan Nabi Sulaiman semakin hebat? Siapa? Bilqis ya. Bawa pulang Pak ya itu. Udah bisa nebak. Nah, Ratu Bilqis itu sampai jadi istri Nabi Sulaiman. Nah, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Karena berbicara waktu yang ada awal, ada akhir untuk makhluk. Maka kita bicara tentang umur saya, umur kita. Ada 4 tingkat umur kita. Umur kita yang ada 4 tingkat, umur tingkat 1, 2, 3, dan 4. Selama hidup ini, kita harus punya teman. Temannya ada 3. Insya Allah ngaji yang akan datang kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada satu doa setelah mengaji atau mencari ilmu. Doanya mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istauda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma ya Allah, istauda'tuka, aku titipkan kepadamu ya Allah, ma qara'tuhu apa yang telah aku baca, apa yang telah aku kaji, apa yang telah aku dapatkan di pengajian ini. Nitipnya ke Allah. Farduduhu, ya Allah, kembalikanlah ilmu tersebut ilayya, kepadaku. Indah hajati ilaih, ketika saya butuh ilmu tadi. Jadi kalau kita mau minta, ya Allah aku minta sebentar, minjem lagi. Udah dapat, kita kasih lagi, titip ke Allah. Jadi setiap ngaji itu Pak, ada 2 tadi. Udah dapat, gitu. Kalau enggak, jadi ilmu kita ilmu alam taro. Itu alam taro. Ditaruh aja di laci, lupa lagi. Dan nitipnya ke Allah. Ya, terima kasih nih Pak Haji Saudi, semuanya yang hadir. Insya Allah kita ada di majelis ilmu ini yang merupakan taman surganya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pertemukan kita, tidak hanya bertemu di akhirat, tapi kita kepengen bertemu di pengajian-pengajian yang akan datang. Ya, untuk menyiapkan pulang ke akhirat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu hari ada awal, nggak ada akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.